kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Teori atom bermula dari abad kelima sebelum Masehi, yaitu diawali oleh Demokritus. Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang kemudian disebut dengan atom. Atom ini bahasa Yunani. A itu tidak dan tomos itu dibagi. Jadi atom adalah tidak dapat dibagi dari bahasa Yunani. Kemudian setelah Demokritus muncullah seseorang peneliti ahli yang bernama John Dalton. Beliau menyatakan bahwa unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom dari unsur tertentu adalah identik. Identik ini maksudnya sifatnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Kemudian atom dari suatu unsur tertentu berbeda dengan atom semua unsur yang lain. Jadi semua unsur yang lain itu berbeda dengan satu. Jadi satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, dari atom dari unsur satu dengan atom dari unsur yang lain itu berbeda-beda. Kemudian senyawa tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih. Dalam setiap senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat maupun pecahan sederhana. Kemudian pada reaksi kimia yang terjadi adalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom penyusunnya. Reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Nah, bentuknya seperti ini, bola pejal seperti ini, kecil-kecil. Ya. Kemudian muncul lagi seorang peneliti namanya J.J. Thomson. J. Thomson menyatakan bahwa suatu atom dapat dibayangkan sebagai suatu materi yang seragam dan bermuatan positif dengan elektron-elektron menempel padanya. Model atom ini disebut model roti kismis. Nah, seperti ini. Ini muatan positifnya yang hitam-hitam ini tersebar, kemudian yang muatan negatif menempel pada muatan positif tersebut. Jadi tersebar, kemudian muatan negatif menempel. Nah, dasarnya adalah percobaan sinar katode. Bentuknya seperti ini. Percobaannya saat dimunculkan sinar itu lurus. Saat dikasih muatan arus listrik, dia berbelok mendekati muatan positif. Ini negatif, ini positif. Dia mendekati berbelok. Saat dikasih suatu magnet, dia akan berbelok ke A. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini percobaan sinar katode yang cikal bakalnya adalah TV tabung. Kemudian ada Rutherford. Dia mencoba setelah dia tahu bahwa muatan positif itu merupakan tersebar dan muatan negatif menempel seperti roti kismis. Dia beranggapan saat mencoba menggunakan hamburan sinar alfa, ternyata terjadi suatu hal yang luar biasa. Berharapnya bahwa semua akan tersebar menghambur, tapi ternyata ada yang berbalik kepada dirinya, sehingga diasumsikan bahwa terdapat ruang kosong di dalam atom tersebut. Elektron, ini asumsi yang pertama, elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Jadi atom itu pusat massanya pada intinya, yaitu muatan positif. Kemudian penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron, jadi tidak dipengaruhi, ya. Kemudian sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong dan hampa. Nah, sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Jadi kalau pas kena partikelnya, mas yang kita gunakan, dia akan berbalik kepada kita. Nah,
berbentuk seperti ini kurang lebihnya, tapi lebih tepatnya seperti ini. Nih model atomnya. Elektron memutari inti. Inti ini isinya adalah proton dan neutron. Jadi dia mutar dengan kecepatan yang tinggi. Namun fisikawan menyatakan bahwa jika sesuatu benda berputar dengan kecepatan tinggi, pasti lama-lama dia akan turun dan jatuh ke dalam inti. Jika elektron bertemu dengan muatan positif sini, maka akan muncul ledakan yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi pemikiran untuk para ahli untuk memikirkan lagi apa sih sebenarnya yang terjadi pada atom. Kemudian muncullah seseorang peneliti bernama Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Jadi pada lintasannya dia tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron ini disebut dengan kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kemudian yang berikutnya, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke yang rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke yang tinggi disertai penyerapan energi. Kemudian, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Gambarnya seperti ini. Jadi seperti ini, ada lintasan-lintasan energi ya. Ini adalah inti atom, kemudian ini adalah elektron, kemudian warna ini, lingkaran-lingkaran ini adalah lintasan elektron. Semakin dekat dengan inti atom, maka semakin rendah tingkat energinya. Jadi semakin dekat sama inti, semakin rendah energi. Semakin jauh dari inti, maka lawannya semakin besar energinya. Nah, ada namanya proses eksitasi elektron, artinya perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Saat energi diberikan, maka elektron akan menerima energi tersebut. Kemudian yang terjadi adalah elektron tersebut akan berpindah ke lintasan yang lebih besar atau energinya lebih besar karena energi yang tadi yang telah diserap oleh elektron tersebut. Setelah itu, prosesnya jika dibiarkan, maka elektron akan kembali kepada lintasan yang sebelumnya dengan memancarkan energi. Ini adalah merupakan asumsi model teori atom menurut Niels Bohr. Dengan hal tersebut, ternyata hanya bisa dibuktikan pada satu elektron saja, yaitu atom hidrogen. Muncullah satu model atom mekanika kuantum yang digunakan sampai saat ini. Seperti ini gambarnya seperti ini. Jadi atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan neutron ya tentunya, dan awan elektron yang mengelilinginya. Pada dasarnya elektron tidak hanya bersifat partikel ya, namun juga bisa bersifat gelombang. Karena hal tersebut, maka tidak dapat ditentukan lokasi yang tepat elektron berada, hanya dapat ditentukan kebolehjadian untuk menemukannya. Jadi hanya bisa menemukan di mana sih hanya kemungkinannya untuk ditemukan elektron tersebut. Daerah kebolehjadian ini disebut dengan orbital. Nah, menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Ini orbital S, jadi kemungkinan ada di sini ya, 1S, 2S yang lebih besar, 3S lebih besar lagi. Kemudian ada P, ada 3 jenis, PX sesuai dengan sumbu X, PY sesuai sumbu Y, dan PZ sesuai dengan sumbu Z. Kemudian ada orbital D, nih, DXD, DZ, kemudian DXZ, kemudian DX kuadrat, D kuadrat, dan DZ kuadrat. Kemudian juga ada orbital. Setiap orbital ini berisi dengan 2 elektron. Jadi satu orbital ini ada
2 elektron. Lanjut orbital F, ini berdiri seperti ini kurang lebihnya. Baik, itulah dari penjelasan tentang perkembangan model atom atau teori atom yang terjadi sampai dengan saat ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.